Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki, seorang guru mapel Al-Quran Hafiz yang mengajar di MA Rodotul Furqan Bali Biru, Kabupaten Semarang, yang saat ini sedang menjalani program PPG dari pemerintah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor PPG 203677411940001, NIM PPG 187013132242236. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang pentingnya menjaga amanah. Ahmad Agus Habibi, Andini Latifah, Munawadati, Nisa Khairuni, Safina Najah, Safira Salma, Zakia Aulia, Zida Rafi, Nibros Fakri, baik, namanya macamnya Rafi. Ini kita di di sini Bapak mengajar Al-Quran Hafiz. Sebelumnya, karena ini diminta dari program pendidikan profesi guru, perkenalkan nama Bapak Ahmad Muzaki, nomor peserta PPG 2036774119401, NIM PPG 1801213254236, asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Program studi Al-Quran Hafiz asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya, mari kita lantunkan lagu Indonesia. Mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, satu padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu.
juga menjaga anak. Oleh sebab itu ada sosok tauladan yang patut kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan terbaik. Tidak ada suri tauladan yang lebih hebat daripada Rasul. Ini telah dibuktikan dengan firman Allah atau ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil baca ini sudah ini mengenai kenapa Nabi Muhammad kita jadikan sebagai sebab beliau adalah sosok seseorang yang mempunyai sifat wajib. Satu, sidik. Dua, amanah. Faktor tak sidik, amanah, faktor tak. Kejujuran Rasulullah SAW wawat cilik. Sejak kecil ketika Nabi Muhammad SAW dididik oleh ayahnya dalam kandungan ibunya, dididik. Setelah lahir dididik oleh ibunya, oleh orang-orang termasuk kakek Sayyid Abdul Muttalib, dididik di sekeliling kaum yang mana kaum itu masih jahil. Akan tetapi Rasulullah mempunyai sifat jadi kembali orang mungkin ngaji Nabi Rasul itu terus dijuluki Amin. Ketika sebuah kelompok ingin saling berkeroyokan memindahkan Hajar Aswad, kan antara kabilah kan saling keroyokan untuk menentukan siapa tokoh yang pantas untuk memindahkan Hajar Aswad. Orang ketemu saling keroyokan. Setelah itu diputuskan, ini baik, kita putuskan bahwa yang akan memindahkan Hajar Aswad sosok seorang sosok si melbu bisa diperhitungkan. Tiba-tiba si melbu sosok Muhammad bin Abdul. Muhammad datang, gue itu sih nak sing mindah Hajar Aswad Muhammad. Karena mereka tahu bahwa sejak kecil Nabi Muhammad orang-orang berdoa. Nah, setelah Nabi Muhammad karena dianggap orang yang jujur, terus diberikan amanah buat Hajar Aswad. Bagaimana tanggapan Nabi Muhammad? Baru dipotong, dengan sebagainya, terus dibilang, ayo, karena ini ada 4 kabilah, kita pegang satu. Kita pegang pojok satu. Jadi antara kabilah yang asli berebut terus saling bekerja sama untuk memindahkan Hajar Aswad ke dalam tasar. Ini membuktikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ini tanggung jawab untuk amanah sebuah memindahkan Hajar Aswad ini bersabda,
beliau memilih untuk kepentingan kelompok. Akhirnya juga dari situ Nabi Muhammad mendapatkan julukan Wah mungkin orang cerdas beliau tidak amanah karena sosok bahkan kajian Nabi itu ya tapi memang benar cerdas. Jadi kesempurnaan yang ada di dalam ruh kajian Nabi memang benar-benar kuat, berbeda dengan manusia biasa. Orang mungkin untuk orang terus kemasukan file besar berupa ayat Al-Quran 30 orang tahu ngapain atau masuk bujuk apa itu lumayan. Nah orang untuk kuat kekuatan kan sudah sangat tidak pun orang kuat mesti seperti kita lah. Jadi kita kata ini kalau pada tahun ini terus orang tahu dia orang tahu apa ujuk-ujuk teori ilmu tak mesti orang karena sistemnya orang retopi lahirnya logika terus dileboni sebelum logika dalam waktu seketika mestinya bahwa salah itu memang benar orang saling cerdas kemudian karena beliau diberikan amanah tak menyangka sedih amanah pemerintah yang mulai kita jadikan pemahaman sebagai bilen itu kalau kaum sing mereka itu juga diutus oleh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ayat alamnya kamu anjurkan ketika ada kaum yang dibinasakan karena mereka tidak menjadikan sosok seorang rasul sebagai sosok teladan, maka mereka dimusnahkan. Karena ya wis kayak rasul penyanyi belajar dengan apik bagaimana ada bagaimana bersifat dengan tetangga kayak seperti itu malah utusannya terus Nabi itu bagaimana koyoke katakan itu kejar masuk waktu itu berat akhirnya kaumnya musnah jadi kaum Nabi Hud termasuk kaum Ad kaum Nabi Soleh kaum Samud kaum Nabi Lut kaum Nabi Syuaib mereka semua dimusnahkan karena mereka tidak meneladani sifat-sifat Rasul yang telah dipimpin di saya masuk saya diutus oleh sebab itu ini ada tokoh yang di sana tokoh sosok yang meneladani sifatnya Muhammad SAW. Apa ini? Apa ini?
yang diagungkan sebuah desa, ada hewan ramah kudus. Sunan Kudus berdakwah bagaimana untuk menjaga toleransi. Buktinya kok masjid ini dibangun no? Jadi tidak serta merta menghilangkan sisi kebudayaan. Ketika orang Hindu Buddha masih mengagungkan sapi, Sunan Kudus juga sebagai pokok yang itu hal oleh boleh sah. Pokok-pokok ini loh harus kita juga. Terus ini caranya untuk menjaga aman dan tanggung jawab. Jadi kita menjadikan tiga isi kandungan ayat di atas, kita menjadikan tiga bahwa banyak makhluk-makhluk baru yang binasa karena tidak menjaga aman. Ini penting banget kita harus menjaga amanah. Kalau sampai kita amanah ekspor, itu juga aman. Itu ini setiap seseorang akan dimintai bertanggung jawab. Jadi suami bertanggung jawab pada keluarga, jadi anak juga dimintai bertanggung jawab pada orang tua. Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerang hidup humanis, menjaga hak asasi manusia, lalai dari tanggung jawab, tidak merencanakan amanah dalam pekerjaan misalnya. Ini pengantar dari saya. Materi selebihnya kami persilakan kepada petugas ketua informasi. Nisa Khairul. Waktu sudah dapat kami persilakan untuk menyampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di pertanyaan Tim? Pertanyaan mana Tim? Oh. Apa lebih? Ada yang baca pengen pakai tentang mana? Kalau tidak ada saya akan berkata tentang penjara mengenai mana itu hampir sama ahli benar. Aku tidak masuk dan aku tidak juga mempercayai semua. Ayat ini kan Allah memberikan amanah ditujukan kepada kekasih, termasuk melindungi keluarga dari api neraka. Kalau saya pertanyaannya, bagaimana ketika kamu menjadi sosok sebagai orang tua menghadapi anakmu yang di dunia Islam kemudian dia dapat besar dengan non Muslim? Iya nggak? Ada kamu ya nggak? Kira-kira ya. Kan aslinya kan anaknya wis Muslim, kan wis waktu baru lah kalau jadi dulu. Tiba-tiba memilih pasangannya yang dicintai untuk mengikuti non Muslim. Kamu sebagai orang tua dalam menjaga amanah itu, menegurnya, ditegur oke. Tapi dia sudah dong, kita cinta. Nah, kalau aku yo, mau jadi anakku saja ini. Ya enggak? Tergantung percayaannya. Percaya diri sendiri. Percaya diri sendiri. Aneh. Berarti waktunya Mas Ake, Mas sekarang dulu terus dulu. Oke? Ya itu masalah mesin apa? Kira-kira solusinya apa? Yang supaya dia putus kopi, dinasihati harapan. Direstui lah. Direstui, yo, oke lah. Orang direstui. Maka akurat ada tangan yang karuan, orang bujumu saya masuk Islam. Oleh tidak berdui. Kalau memang benar-benar jatuh cinta, neng syaratnya bujumu saya nyambung Oke. Itu harus sesuai ya. Saya kira menang. Ona malah tidak menggila dun sida dun layang sunam ketika telah lepas tanggung jawab, maka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala dilebihkan Allah sing puluh Allah mau gambaran terbuat dari dasar. Ana malaikat sing jaga ning neraka. Sapa ki malaikat? Malaikat ana ayat sing kedua. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini ayat ini juga sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua besok. Duwe anak kon lakoni pertanyaannya.
piye cara mendidik anak untuk sregep melakukan sholat. Didik jaga meskipun dia berbalik biasakan ya biasanya untuk melakukan sholat bersama dan cukup sekian dari untuk materi selanjutnya kita bertemu di Jumat depan. Kita istirahat yang begini. Cara istirahat lihat saya bisa istirahat dari rumah. Sopo bapake Nabi Muhammad Abdullah sehat. Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad usia berapa? Bulan minggu. Silakan menjawab sehat. Nabi Muhammad dua anak sing paling wahyu. Apa? Siti Fatimah. Wah, sehat. Siti Fatimah itu dientukno ponakane Nabi Muhammad. Sapa kuwi jenenge? Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi iku duwe buyut. Sapa kuwi buyute? Buyute. Nabi Muhammad di buyut. Sapa buyute? Hasan itu tuh buyut. Lah Fatimah anake berarti Hasan Husain butuh. Lah buyute ya berarti ya di bapak Abdullah, Dibas, Abdul, Muta, boleh di buyut. Hasin. Karena sing suami aku sing sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis sampai. Bip. Jadi